Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan nikmatnya pula pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid. Semoga dengan bertemunya kita pada malam hari ini akan menambah keimanan, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan yang ketiga membahas masalah doa. Yang pertama yaitu pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, doa yang terkabul. Kemudian pada malam hari ini kita akan bersama membahas tentang orang-orang yang doanya mustajab. Jadi orang-orang yang doanya mustajab. Orang-orang ini tentu memiliki keistimewaan tersendiri, karena mereka berdoa kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yaitu para nabi dan para rasul. Di antara para nabi, para rasul, ada yang berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Di antaranya Nabi Adam. Ketika beliau dikeluarkan dari surga, kemudian bertobat kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mereka para nabi, para rasul, ada yang berdoa agar Allah memberikan balasan yang setimpal kepada kaumnya yang masih kafir. Di antaranya yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sehingga kaumnya Nabi Nuh semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banjir yang sangat besar. Sehingga ketika itu semua orang mati kecuali yang tinggal di perahu itu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sekarang ini adalah keturunan dari orang-orang yang ada di perahu pada waktu itu. Inilah doanya Nabi Nuh. Di antara mereka ada yang meminta anak, diberi keturunan, karena dalam waktu yang sangat panjang belum diberi keturunan. Seperti doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Kemudian dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada juga mereka berdoa agar diberi kesembuhan karena diuji dengan sakit yang sangat lama, yaitu Nabi Ayub. Ya, sebagian riwayat menyebutkan Nabi Ayub diberi ujian sakit itu sampai 18 tahun. Kena wong gune dhewe ngono, nek ra mati-mati iki mergo sekelane rung dibuak mungkin ya. Wong rokok suwe temen. Sampai kaumnya Nabi Ayub ini hanya tinggal beberapa, itu pun rasan-rasan. Iki jari Nabi lorore ramari mari. Seolah-olah mereka mau meninggalkannya. Oleh karena itu Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah, Inni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Akhirnya dalam suatu riwayat Nabi Ayub diperintahkan untuk menginjakkan gedruk nih kakinya ke bumi, kemudian keluarlah air, kemudian dipakai mandi sehingga penyakitnya itu sembuh. Itu Nabi. Nah, awal dia gedruk nih ping 100 mungkin juga metu ya. Itulah para Nabi. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka juga ada yang sampai meminta diturunkan hidangan dari langit yang dikenal dengan Al-Maidah itu. Yaitu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirin. Yang hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang sesudah kami. Inilah doanya Nabi Isa alaihi salam dan lain sebagainya. Intinya bahwa di antara orang-orang yang doanya itu dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya para nabi dan para rasul. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahuinya. Jadi doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahuinya akan dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka misli walaka bimisli. Di kepalanya orang yang berdoa itu ada malaikat. Setiap ia berdoa untuk saudaranya, malaikat akan mengatakan amin, semoga engkau akan mendapatkan semisalnya. Jadi ini diamini oleh malaikat sehingga doanya itu dikabulkan. Jadi seorang muslim mendoakan kepada saudara muslim yang lain tanpa diketahuinya akan dikabulkan oleh Allah, karena di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang mengamini doanya, dan malaikat itu juga mendoakan semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan kepada saudaranya. Misalnya kita mendoakan saudara kita sembuh dari penyakit, maka malaikat juga akan berdoa untuk kita kesembuhan dari penyakit. Jadi oleh karena itu banyak-banyak berdoa untuk saudaranya sesama muslim. Yang kedua,
Kemudian yang ketiga yaitu doa orang yang ditimpa musibah. Doa orang yang ditimpa musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul." Tidaklah seorang ditimpa musibah, kemudian orang itu berdoa, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha." Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran padaku dari musibah ini. Berilah ganjaran kepadaku dari musibahku ini. Wakhluf li khairam minha, dan gantikan bagiku dengan yang lebih baik. Nah, doa ini diantaranya dipanjatkan oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah suaminya itu meninggal dunia. Ya. Ummu Salamah berdoa ini, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha." Kemudian beliau mengatakan, setelah suamiku meninggal, aku berdoa dengan doa itu, maka aku diberi ganti dari suamiku yang lebih baik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah suaminya meninggal, kemudian dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu Ummu Salamah itu berpikir, sopo sing luwih apik tinimbange suamiku. Ternyata benar, yang melamar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi ini kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Nabi mengatakan, "Da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajiran fa fajarahu ala nafsi." Doa orang terdolimi akan dikabulkan meski ia seorang pendosa. Dosanya akan kembali untuk dirinya. Jadi orang yang terdolimi itu meskipun dia seorang yang gemar berbuat dosa, tetapi karena dia didolimi, dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan kedosanya dan dosa yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, di antara pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dengan doa orang yang didolimi. Ingatlah, tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita berusaha di dalam hidup ini tidak mendolimi orang. Kalau sampai orang itu berdoa dengan doa yang tidak baik, nah inilah nanti dikhawatirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ini didolimi oleh orang dan doa kita dikabulkan, maka doakanlah doa yang baik, bukan doa keburukan, karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara orang-orang yang doanya dikabulkan yaitu doanya musafir, doanya orang tua untuk anaknya.
dan doa orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salasu da'watil la turad, 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama dakwatul walid, doa orang tua, doa orang tua kepada anaknya. Maka kalau kita sebagai orang tua hendaklah banyak-banyak berdoa untuk anak kita, karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan, yaitu untuk berdoa untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua yaitu wada'watus shaim, doanya orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu wada'watul musafir, dakwahnya doanya seorang musafir. Ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Rasulullah mengatakan, da'watud dhinun idza da'a wa huwa fi butnil khud. Doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan paus. Ya, karena Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya karena marah tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian naik perahu. Nah, ketika naik perahu itu terjadi masalah di perahu, akhirnya Nabi Yunus harus dijatuhkan dari perahu, sehingga Nabi Yunus ditelan ikan yang sangat besar. Nah, kita bayangkan kalau di laut keadaannya seperti itu, bisa selamat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi sudah berada di dalam ikan, di dalam perut ikan. Nah, doanya Nabi Yunus yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang diucapkan Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Oleh karena itu Nabi mengatakan fa innahu lam yad'u fiha rajulun muslimun fi syai'in qattu ilastijaba lahu. Sungguh tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini, doanya Nabi Yunus ini, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Nah, oleh karena itu kalau kita berdoa, hendaklah berusaha untuk disisipkan doanya Nabi Yunus ini, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah doa ini sudah banyak yang menghafalnya. Kemudian diantara doa yang dikabulkan yaitu doanya orang yang minum air zam-zam. Doanya orang yang minum air zam-zam. Masih ada yang ingat? Adik-adik ada yang ingat doa minum air zam-zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Ini doa ketika minum air zam-zam. Karena apa? Karena Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berdasarkan orang yang meminumnya. Terserah dia mau minta apa. Ya, terserah dia mau meminta apa. Saya mengutip ada beberapa perkataan, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan saya minum air zam-zam untuk 3 hal. Yang pertama, pandai memanah. Beliau mengatakan saya memanah 10, yang meleset hanya 1.
Kemudian beliau mengatakan, aku berdoa supaya pandai, pinter agama. Beliau mengatakan seperti yang engkau lihat. Kemudian yang ketiga, aku berdoa agar masuk surga, maka saya berharap untuk bisa masuk surga. Itu doanya Imam Syafi'i. Al-Alamah Zufar Ahmad At-Tuhanawi, beliau berdoa agar bisa fasih dan mengajar khutbah karena lidahnya pekat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua itu karena minum air Zam-Zam. Nah, saya mengutip tulisan dari Ustadz Abu Ubaidah yang di Gresik, ya, Al-Furqan. Beliau mengatakan, saya minum air Zam-Zam agar bisa belajar sampai luar negeri, dan dikabulkan. Kemudian yang kedua, beliau umroh, jamaahnya hilang. Saya minum air Zam-Zam dengan harapan bisa menemukan jamaah, langsung ketemu. Kemudian beliau berdoa agar bisa memulangkan anak tetangganya yang hilang, dan itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya pernah mendengar ceramah bapaknya Musa yang masih kecil, hafal Quran yang kuat itu beliau mengatakan, dan saya mendengarkannya itu, beliau mengatakan, saya minum air Zam-Zam dengan harapan kuat hafalan anak saya, maka jadilah anaknya yang namanya Musa. Nah, oleh karena itu, orang yang minum air Zam-Zam, doanya dikabulkan. Saya pernah berdoa dengan doa-doa yang banyak ketika minum air Zam-Zam, ya, di Saudi sana. Dan di antara doa saya yang urusan dunia itu satu waktu itu. Saya waktu itu punya mobil Blazer. Blazer itu mobilnya gagah tapi boros. Ya Allah, saya berdoa agar Allah diberi mobil, ganti mobil yang ngirit, yang ngirit untuk dakwah itu, ya, ringanlah bahan bakarnya. Alhamdulillah, hanya beberapa bulan mobil saya diminta orang sesuai dengan dulu saya beli, kemudian langsung saya ditawari orang itu, lah, Abi minta mobil apa? Langsung ditawari, minta mobil apa? Aku pengen mobil sing ngirit. Diberilah Innova solar, jadi ngirit. Alhamdulillah. Jadi gunakanlah kalau kita minum air Zam-Zam, dan sekarang air Zam-Zam mudah untuk didapat, gunakanlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara orang yang berdoa dikabulkan, yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, Demikian juga orang yang berperang di jalan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ghazi fi sabilillah, wal haju wal mu'tamiru wafdullah. Da'ahum fa'ajabuh wa sa'alu fa'aqahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang berhaji, dan orang yang berumroh adalah para duta Allah. Allah memanggil dan mereka pun memenuhi panggilannya, mereka memohonnya, dia pun mengabulkannya. Jadi doa ini dikabulkan. Mungkin saya pernah bercerita ketika dari Madinah itu bersama orang itu sampai di Bir Ali, itu untuk memulai ikhramnya itu ada teman tuh sakit parah sehingga nggak mau pakai pakaian ikhram, Saya diminta, anaknya Sekjen MUI Jakarta itu, Pak Muhadi, saya minta tolong orang itu dinasehati karena sudah sampai sini tidak mau menggunakan pakaian ihram. Kemudian saya tanya, saya nasihati,
bahwa orang yang umroh itu adalah tamu-tamu Allah. Kalau kita menjadi tamunya orang kaya saja, orang kaya itu sangat memperhatikan kita. Bagaimana kalau kita ini tamu Allah? Tidakkah Allah akan memperhatikan kita? Berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Akhirnya dengan dirayu-rayu, dia mau menggunakan pakaian ihram. Pakaianmu di mana? Di tas-tasnya nanti gak ngerti, wong ditumpuk sama nombani. Akhirnya saya belikan kain ihram itu, dipakaikan. Kemudian saya melihat ketika sebelum tawaf itu sudah sehat bisa tawaf. Subhanallah. Oleh karena itu, ya orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umroh, itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantara lagi yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya baik ketika berdiri, baik ketika duduk, ataupun ketika berbaring. Maka apabila dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasatun la yuraddu du'a'uhum. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, adzakiru lillahi kasiron, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa da'watul mazlum, kemudian yang kedua doa orang yang terdolimi. Yang ketiga wal imamul muqsid, yaitu doa pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil. Ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, doa orang yang terkabul yaitu doanya para wali Allah. Doanya para wali Allah. Wah, kita bukan wali, mungkin kan orang kita bukan wali, karena walinya kan terbatas. Walinya terbatas. Nah, siapa sih sesungguhnya wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi orang wali Allah itu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Maka pernah saya mendengar video, ada orang ditawari, kalau kamu ingin jadi wali Allah, maka akan aku ajari. Jadi wali Allah bisa diajari, bisa diajari. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang besar sekali kewaliannya? Yaitu Abu Bakar. Setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua adalah wali-wali Allah. Sehingga kita tidak terbatas dengan wali-wali yang ada di Indonesia. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in
ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku cintai dibandingkan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, yaitu orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan wajib. Wa ma yazalu 'abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi ini diterangkan oleh Imam Al-Faqihani bahwa orang itu melakukan amalan-amalan yang wajib kemudian diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Karena setiap amal yang wajib pasti disertai amal yang sunnah. Seperti sholat wajib ada sholat sunnah, sholat rawatib. Seperti puasa Ramadan yang wajib ada puasa Sa'ban, ada puasa Syawal. Seperti haji yang wajib ada umroh. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Jadi setiap amalan wajib kemudian diiringi dengan amalan yang sunnah sehingga orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubshiru bih, dan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtisu biha, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Warijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya ia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan apabila ia memohon kepadaku pasti akan aku kabulkan. Pasti akan aku kabulkan. Ini wali Allah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib kemudian disertai dengan ibadah-ibadah sunnah akan menjadi wali Allah karena dia selalu bertakwa kepada Allah. Apabila dia meminta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Wala inista'adani la'u'idannahu, dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku maka pasti aku melindunginya. Inilah berarti wali-wali Allah itu apabila berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rojulan laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Jadi ada orang yang memiliki derajat yang tinggi di surga. Dia merasa heran karena tidak mempunyai amal yang istimewa, tetapi bisa masuk surga dan mempunyai derajat yang tinggi di surga. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, Anni hada. Ya. Dari manakah aku bisa mendapatkan ini? Dari mana aku bisa mendapatkan ini? Kedudukan yang tinggi di surga ini. Wa yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Itu didapat disebabkan anakmu memintakan ampun untukmu. Jadi anaknya selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya di surga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua diantaranya mendidik anak kita mengenalkan agama agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya, yang mendoakan kepada orang tuanya. Mungkin kalau adik-adik yang belajar di pondok, ya tentu kalau di sini banyak berdoa. Di antaranya doa juga untuk kebaikan orang tuanya. Kemudian di antara juga yang terjadi pada Uwais Al-Qarni, dia adalah
orang yang doanya dikabulkan apabila dia berdoa disebabkan karena apa? Karena dia adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar bin Al-Khattab apabila bertemu dengan orang yang bernama Uwais supaya mendoakan agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'abdati ahli Yaman. Suatu saat Uwais bin Amir akan mendatangi kalian bersama rombongan bala bantuan dari Yaman. Min Murad, dia berasal dari kabilah Murad. Ya. Summa min Qarn, kemudian dari suku Qarn. Ya. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa maudhi'a dirham. Dulu dia terkena penyakit kusta, kemudian sembuh kecuali tinggal sebesar 1 dirham. Ya. Lahu walidatun huwa biha barun. Dia mempunyai ibu yang sangat berbakti kepadanya. Ya, dia mempunyai ibu dan Uwais ini adalah sangat berbakti kepadanya. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Ya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, tentu Allah akan mengabulkannya. Tentu Allah akan mengabulkannya. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Ya. Kemudian jika engkau bisa agar ia memohonkan ampunan Allah untukmu, maka lakukanlah. Faf'al, maka lakukanlah. Nah, inilah doanya dikabulkan dengan sebab apa? Dengan sebab karena dia menjadi anak yang solih, yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ini subhanallah. Dengan sebab ini, dia kalau berdoa, bersumpah, doanya dikabulkan. Menawi kita duwe doa dikabul nino kira-kira dinggo napa Pak kira-kira? Minta apa kira-kira kita ini? Minta apa? Atau mungkin kalau kita doanya dikabulkan itu kita pasang tarif. Ini naik waktu-waktu ini kena calonan presiden, ya naik presiden pilkada yo. Kata di sini kan mantan itu. Calon DPR sudah mulai do pasang-pasang baliho, tapi ingin jadi DPR ya pasangnya pinten. Nar nyalon kepala desa lurah. Nah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Uwais ini berbeda, sehingga Uwais ini ketika orang-orang tahu doanya dikabulkan, maka Uwais ini menyendiri agar tidak dikenal orang. Nak saiki lah boten kados ngenten, malah ben dikenal orang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah yang harus dilakukan ketika orang itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hendaklah orang itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak memuji, banyak bersyukur. Seperti ketika Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini mempunyai ibu yang belum masuk Islam, didakwai belum masuk Islam, didakwai belum masuk Islam. Kemudian ketika didakwai itu mengucapkan kata-kata yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya Abu Hurairah itu tidak kuat, sehingga dia lari mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan dan dia memohon kepada Nabi agar mendoakan ibunya agar ibunya masuk Islam. Dan inilah kewajiban kalau ada anak yang orang tuanya belum masuk Islam, hendaklah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mendoakan, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar doa itu langsung pulang. Ketika pulang dari
depan pintunya itu mendengar ada suara air, ya, suara air, ada mendengar orang mandi. Ketika itu Abu Hurairah dikatakan dari dalam oleh ibunya, Abu Hurairah jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Nah kemudian ibunya ini ternyata mandi, setelah mandi selesai membuka pintu di hadapan Abu Hurairah mengucapkan syahadat. Berarti doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabulkan. Karena senangnya Abu Hurairah langsung mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menceritakan kepada Rasulullah, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketika Rasulullah mempunyai pembantu yang kecil, Yahudi. Ketika sakit maka Rasulullah menjenguknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Anak ini karena bapaknya Yahudi, dia Yahudi, disuruh masuk Islam oleh Rasulullah. Dia melihat bapaknya karena takut jangan-jangan bapaknya marah. Akhirnya bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak itu masuk Islam. Setelah anak itu masuk Islam, Rasulullah keluar dari pintunya memuji Allah, maha suci Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan, kewajiban kita adalah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah ketika doa itu dikabulkan itu menunjukkan kesolehan seseorang? Pada dasarnya ya, walaupun itu tidak mutlak. Ya, pada dasarnya ya, walaupun itu tidak mutlak. Karena apa? Karena bisa jadi orang kafir pun berdoa kepada Allah itu dikabulkan sebagai bentuk istijrot. Jadi penglulu supaya nanti siksanya tambah berat. Bisa jadi. Ya. Dan kita tahu bahwa seorang yang terdolimi meskipun dia kafir, meskipun dia banyak berbuat dosa, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita tahu bahwa iblis pun berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan, minta diberi tangguh agar bisa menggoda manusia untuk mencari teman di neraka sebanyak-banyaknya. Kemudian doanya iblis juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Sehingga pada dasarnya dikabulkan doa itu memang menunjukkan kesolehan seseorang, akan tetapi itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak, karena ada orang kafir yang berdoa kepada Allah dikabulkan, bahkan iblis pun berdoa kepada Allah, doanya juga dikabulkan oleh Allah, karena itu merupakan bentuk istijrot. Demikian Bapak Ibu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk orang-orang yang apabila kita berdoa kepada Allah, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita banyak memuji, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.